Bagaimana dengan hal kurban di zaman awal? Ya. Santri rehabilitasi. Secara ketentuan beragama, bahwa konon katanya orang Yahudi, nah kita awal dengan Yahudi lah. Orang Yahudi ini mempunyai tradisi tersendiri bahwa mereka akan melaksanakan kurban, siap untuk mengeluarkan kambingnya, ontaknya, mungkin sapinya, dengan ketentuan nabinya dulu yang harus melaksanakan kurban. Dan kurban tersebut, kurbannya nabi tersebut haruslah yaitu kurbaning takuluhun nar, harus disentuh, dimakan, dilalap oleh api. Luar biasa ini zaman itu ya. Keterangan di Ali Imran 183. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina ala nu'minu lirasulin hatta ya'tiyana bikurbanin ta'kuluhun nar. Yaitu mereka orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kami supaya kami tidak menerima rasul, tidak menerima kedatangan utusan sebelum utusan tersebut ya, yakni mempersembahkan korban yang dimakan api. Dan itu memang fakta, dan itu memang terjadi ya. Dalam hal pemaknaan pada masa itu ya, yakni Nabi diutus dengan membawa syariat tertentu, sampai kepada ketaatan kepatuhan mereka dan adanya syariat kurban yang dimakan api yakni hewan sembelihan disembelih, kemudian biasa dipotong-potong ya, ditaruh di atas bukit atau di ketinggian, yang nanti langit ngebuka secara cahaya, mungkin awan tersingkir, keluar cahaya putih menyentuh daging kurban tersebut, sehingga terbakarlah daging tersebut. Maka itulah pertanda bahwa kurban diterima, bahwa saat kurban itu tepat, bahwa kenabian kerasulan beliau itu benar. Ya, barulah mereka berbondong-bondong tuh. Ya udah, gua sapi nih, gua onta nih 20, gua kambing nih sakandang. Karena sudah tahu, dipastikan diterima. Tapi kalau kurbannya nabi tersebut tidak disentuh oleh api, maka mereka enggan. Gitu loh. Ya, sehingga sangat ketat pada mereka orang-orang Yahudi, siapapun nabi yang baru pasti dites seperti itu. Intinya mereka sungkan untuk mengeluarkan apa tuh? Ya, kurbannya berupa harta bendanya untuk diberikan, dibelanjakan. Itu intinya. Ya, padahal nabi mereka jelas-jelas nabi yaitu menyeluruh. Nabi yang datang berikutnya itu hanya melanjutkan. Ya, tapi mereka selalu minta syarat. Bahkan dalam hal pemaknaan para putra semuanya masih di Ali Imran 183 bahwa dalam hal ini Rasulullah Muhammad diperkenankan untuk menerangkan kepada orang Yahudi tersebut, yakni kul qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum. Katakanlah wahai Muhammad bahwa sungguhnya telah datang kepada kamu yaitu beberapa nabi, beberapa rasul, beberapa utusan, yakni sebelumku, yang dimana mereka membawa keterangan bayyinah yang nyata. Tapi yang terjadi ya, bukan hanya taat patuh, tapi mereka mengingkari ya, sebagian bahkan membunuhnya. Yakni bahwa mereka dengan keterangan-keterangan yang nyata ya, yang dibawa oleh para nabi dan juga membawa apa yang disebutkan tadi, yaitu keinginan kurban yang dimakan api. Tuh. Tapi yang terjadi apa? Yaitu wabilladzi qultum falimma qataltumuhum in kuntum shadiqin. Justru nabi tersebut engkau bunuh. Ya.
perlahan-lahan secara nama baik, secara karakter pada akhirnya tertangkap dan akhirnya dieksekusi mati. Dan itu secara riwayat mengacu kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa diangkat. Ya, dan sekarang terjadi pada masa itu kepada Rasulullah. Rasulullah Muhammad tidak diperkenankan untuk menuruti mereka. Karena yang sudah dari kalangan nabi mereka pun mereka bunuh nabinya dan mereka nggak taat. Ya, sehingga syariat kurban kita yaitu dikembalikan ke asliannya, yaitu kepada syariat Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, penyembelihan dibagi-bagi. Secara riwayat juga mengatakan kenapa harus kurban dimakan api oleh orang Yahudi? Karena bagi orang Yahudi, bagi kalangan kaum Bani Israel, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka orang-orang Yahudi yaitu segala binatang yang memiliki kuku. Haram untuk mereka konsumsi. Punya onta nggak bisa disembelih, punya kambing nggak bisa disembelih. Onta berkuku nggak? Berkuku. Kambing berkuku, sapi berkuku, semuanya sampai kepada bebek, ayam itu diharamkan oleh Allah. Luar biasa kan? Karena apa? Karena kedurhakaan mereka. Sehingga maraklah kurban tersebut harus kena api, dimakan api. Ini pertanda boleh, sah katanya. Ini nih. Dalam hal ini para putra semuanya, ya, syariat berkurban tetap ada semenjak awal sampai sekarang dan juga nanti akhir. Dalam hal pemaknaan metode kurban yakni sebagai sarana kita untuk lebih dekat kepada kersa kuasa Allah. Akan tetapi dalam hal mereka orang-orang sebutlah musyrikin, ya, yang sukanya menduakan, menyekutukan, ya, yang dia sukanya adalah menyelingkuhi Tuhannya, ya. Ya iya, Allah kok diduakan. Iya kan, disekutukan diduakan. Ya. Nah, mereka menganggap bahwa kurban itu merupakan metode pendekatan diri, katanya. Bisa dimaknai di Al-Ahqaf 28. Dikatakan, "Falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah bal zalu anhum." Ya. Wadzalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Maka mengapa yang mereka sembah min dunillah selain Allah kurbanan alihat, yaitu Tuhan-Tuhan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika dimintai tolong ternyata tidak memberikan pertolongan, ya, hilang lenyap, baldohum anhum, bahkan mereka hilang lenyap, yaitu Tuhan-Tuhan yang dianggapnya sebagai perantara untuk pendekatan diri. Contoh misalkan mereka agama yang itu, ya, mereka bertuhan kepada Tuhan yang utama, tapi entah di mana. Ya udah, karena tidak ada, tidak tahu, kita gambarkan saja ini, kita bentuk saja patungnya ini. Jadi melalui ini nanti akan tersambung ke sana. Nah itu metodenya tuh, ya, dimaknai di sini sebagai kurbanan alihah, yaitu Tuhan-Tuhan yang akan mendekatkan diri, ya, mendekatkan diri kita ke Allah, sebutlah. Sedangkan kita tahu kan, Islam itu tidak butuh perantara. Islam itu tidak butuh metode pendekatan diri, melainkan haruslah langsung. Dalam hal memohon segala perkara langsung kepada Allah, nggak perlu ke media, ke batu, ke pohon, nggak perlu kan? Perlu nggak sih? Atau kadang-kadang perlu kalau kepepet, kalau kepaksa enggak ya? Iya, ke batu enggak, ke pohon enggak, ke nomor. Moga-moga ada jalan ini dapat rezeki, ya sama bertuhan pada nomor. Nah,
Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, ini dimaknai dengan alihah. Bentuk jamak dari kata ilah. Berarti Tuhan. Tuhan yang mana nih? Sebab Allah ilah Rob, semuanya Tuhan sebut. Ya, ilah itu mengacu kepada hukum-hukumnya, kepada aturan mainnya. Apabila hukum aturan mainnya berupa kesesatan, dinamai togut. Ya. Nah, yang berkenaan dengan alihah, selain daripada hukum tersebut, isinya juga termasuk bacaannya. Pemaknaan seperti ini, ya. Mereka beranggapan bahwa dengan menyembah berhala, ya, itu sebagai perwakilan Tuhan katanya. Tuh. Bahkan mereka mensakralkan orang suci, bahkan mensakralkan para nabinya sebagai perwakilan yang nanti akan mendekatkan diri, mengusulkan segala doa, yaitu kepada Allah katanya. Sudah pasti diterimanya karena melalui nabinya, karena melalui orang kekasihnya katanya. Nah ini nih, ya, ini nih yang marak zaman sekarang seperti itu tuh. Dikarenakan apa? Ya dikarenakan jauh dari majelis taklim, yang didekati majelis zikir terus. Ya imbang dong, zikir iya, ya taklim iya. Syukur-syukur majelis dakwah Anda di situ biar bisa dakwah, ya. Ya LDI, kita DII apalah, ya. Atau majelis apalah kita sebutannya, ya. Kita imbang maksudnya. Intelaman pemaknaan seperti ini para putra semuanya, ya. Sekalipun itu adalah nabi, ya, bukan nabinya yang bisa menyelamatkan kita, tapi ajaran yang dibawa oleh nabi. Sebab kita paham benar, nabi yang selamat pun menjadi selamat itu dikarenakan ajarannya dipakai. Logis nggak? Logis ya, bener ya. Iya, nabi dijamin surganya. Kenapa? Karena konsekuensi menjalankan perintah. Dan kita diperintahkan untuk tabi'ut tabi'in tadi tuh, mengikuti nabi kan? Bener. Bukan nabinya yang menyelamatkan kita, tapi ajaran yang dibawa nabi. Lalu sebagaimana dengan nabinya? Hormati, agungkan, muliakan. Ajarannya kita pakai. Jangan sibuk mengagungkan, memuliakan sosok manusianya, sementara ajarannya kita abaikan. Nabi baik hati, nggak sombong, sopan santun kok. Lah lu penerus nabi, tapi kok kurang ajar, brengsek, pelit. Nah ini nih, cinta kepada nabi, tapi nabinya nggak cinta kepada lu. Nah ini yang bikin bingung. Emang enak bertepuk sebelah tangan? Kan nggak enak. Bertepuk-tepuk. Iya, yang asik itu ketika nabi menganggap kita sebagai umatnya. Wah asik banget tuh. Ya. Pada zaman itu Nabi Muhammad, ya, keluar dari rumah, mengumpulkan semuanya, menyapa, wahai sahabatku. Wah luar biasa itu. Wahai umatku semuanya, luar biasa itu. Ya. Tapi Al-Quran juga mengatakan mereka bukan golonganku, mereka bukan kaumku. Wah yang mana tuh? Dalam hal pemaknaan, para putra semuanya, bukan suatu metode, baik itu bacaannya ataupun sekalipun hewan kurbannya, ya, yang untuk mendekatkan diri, akan tetapi ketakwaan kita lah yang akan mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dimaknai dengan hal tersebut Quran surat Al-Hajj ayat 37, ya, yakni dimaknai ayyana lallaha, ya, bahwa sama sekali Allah tidak akan menerima, Allah tidak akan sampai kepada Allah, intinya sih, luhumuha, dagingnya, wala dimaha, dan tidak pula darahnya, walakiyana luhut taqwa minkum, akan tetapi yang bakal sampai, yang bakal diterima adalah ketakwaanmu. Sekalipun syariat sudah menyatakan bahwa hitungan pahalanya berkurban adalah melalui bulunya. Satu sapi berapa juta bulu, itulah pahala kata syariat. Ya, ada juga yang mengatakan mengalirnya darah. Tuh. Ya, ada juga dari dagingnya harus banyak,
biar nanti semakin banyak terbaginya, semakin luas jangkauannya, semakin banyak pula. Ternyata Quran sendiri mengatakan bukan itu, bukan daging, bukan darah dan sejenisnya, bukan, tapi ketakwaan. Ketakwaan yang bagaimana? Yang bisa kita lebih dekat kepada kuasa Allah. Ya, banyak hal pemaknaan. Contoh misalkan dalam hal ini adalah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Ya, bahwa sungguhnya yang namanya engkau memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Tuh, aqrabu littaqwa, lebih akrab kepada takwa. Harusnya menjadi pribadi pemaaf. Jangan menjadi pribadi pendendam. Ya, paham ya? Kita pengen gak sih dimaafin oleh Allah segala dosa-dosanya? Pengen. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, kita diampuni. Pengen kan? Terus cirinya apa? Engkau dosanya diampuni. Ada nggak cirinya? Takwa. Memaafkan sama manusia. Iya. Cirimu, ya, ciri yang ada pada dirimu ketika engkau memohon ampun kepada Allah dan Allah mengampuni engkau, maka pribadimu, hatimu, lahir batinmu mudah memaafkan orang lain. Itu cirinya. Ketika engkau memohon ampunan kepada Allah Al-Ghafar, Al-Ghafur, ya, Ghafurur Rahim sekalipun, maka Al-Ghafurnya Allah sampai kepadamu berupa ampunan, menetap asma wa sifatnya, diafalkan, diperjalankan. Maaf dengan kasih sayang tersebut, engkau akan mudah memaafkan. Periksa dirimu, bisa nggak memaafkan orang lain? Paling nggak memaafkan diri sendiri deh. Ya. Cirinya, ya Allah kasihanilah aku, kan begitu. Nah, tiba-tiba kita dapat nih, dikabulkan doa kita, mendapat kasih sayang dari Allah. Cirinya apa? Engkau akan lebih berkasih sayang kepada orang lain. Ya. Apa iya? Fakta membuktikan, ya Allah berilah aku kesabaran. Dibuktikan oleh Allah, nih asobruku, pakai tuh. Alhasil engkau menjadi pribadi yang sabar. Ya begitu sama. Asmaul Husna itu nama untuk menjadi sifat. Sifatnya siapa? Kepunyaan Allah untuk elu. Harus bisa merubah diri. Apapun itu, sekalipun Al-Jabbar, Gagah Perkasa, Al-Akbar sekalipun, ya, Al-Mautu misalkan, yang maha mematikan, harus bisa tersifati sifat tersebut engkau. Ya, harus bisa mematikan emosi diri. Gampang, ya kan? Nggak punya kopi emosi, tinggal beli kopi kok. Masa nggak punya kopi marah-marah? Emang selesai? Enggak beli. Ya harus beli. Nah, termasuk dalam hal ini adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil itu juga lebih dekat ke takwa. Nah, jadi cara takwa itu banyak. Ya, yang intinya kenali perintah, jauhi larangan. Kenali batasan perintah, kenali batasan larangan. Nah, kita hafal betul. Maka dalam hal berbuat kita ada hati-hati. Maka kita dalam kondisi takwa. Kenapa harus takwa dalam hal akrob, dalam hal korib, atau dalam hal kita dekat dengan Allah? Ya, kita tauhid ngaji nggak boleh mitos. Kalaupun mitos harus sampai logis, harus sampai fakta. Kenapa kurban ataupun dimaknai dengan korib, akrobu, ya, itu dekat dengan Allah, dimaknai dengan ketakwaan. Santri Rehabilitasi.